Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan berbahagia. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rahmi di channel yang edukatif ini. Insya Allah, pengetahuan kita tentang kebahasaan, ya khususnya bahasa Indonesia akan bertambah. Baik anak-anak, kali ini kita masih mempelajari teks prosedur di sesi mengamati. Hanya yang kali ini kita amati adalah aspek kebahasaannya. Seperti apa ya, aspek apa ya yang akan kita amati? Nah, sebagai pengantar, kalian pernah tidak mencermati apa sih tuturan yang bentuk tuturan yang kita ucapkan? Apakah semua kalimatnya pendek atau ada kalimat yang panjang ya? Nah, ternyata kalimat-kalimat itu ya ada pada semua teks, nah, termasuk teks prosedur. Berikut ini penjelasan mengenai kalimat-kalimat tersebut. Ya. Oke, ini dia. Ya, oke. Ini dia materi kita. Ya. Apa ya tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, tunggu sebentar. Anak-anak, kita masih masa pandemi COVID ya. Pesan Ibu jangan lupa kalian tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar ya. Ibu juga pakai masker. Nih ya, ini karena Ibu sedang berada dalam ruangan dan sedang rekaman seperti ini ya harus menyesuaikan diri ya, bisa dilepas ya. Oke, ini dia materi kita. Oh iya, jangan lupa ya, olahraga, makan makanan yang bergizi, ya, dan tetap isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Nah, tujuan pembelajaran kita akan mengidentifikasi aspek kebahasaan pada teks prosedur, dan tujuan kita yang lain adalah kita dapat menyusun teks prosedur. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia aspek kebahasaan yang akan kita amati, yaitu ya Ibu geser dulu, yaitu kalimat kompleks dan simpleks. Nah, itu tadi kalimat yang kita ucapkan atau kita tulis itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kapan kita menggunakan kalimat yang panjang, kapan kita menggunakan kalimat yang pendek? Nah, itu akan kita pelajari di sini. Nah, anak-anak masih ingat kan teks yang di layar kita ini? Nah, ini adalah teks yang pernah kita amati ya. Nah, kalimat pertama, Ibu beri warna. Karena di kalimat ini kita jadikan contoh, ya kita akan bedah strukturnya. Kalimatnya adalah virus corona yang bisa menjangkit semua kalangan, masih meningkat penularannya di Indonesia. Ya, sekarang kita ambil kalimat itu, lalu kita bedah. Ya, bedah kalimat, kita penggal kalimat itu, ternyata di dalam kalimatnya terdapat bagian yang disebut klausa. Ya, nah kalimatnya virus corona yang bisa menjangkit semua kalangan masih meningkat penularannya di Indonesia. Dalam satuan tata bahasa, kumpulan kata tersebut disebut kalimat. Mengapa? Definisi kalimat menurut ini dia bukunya ya. Nah, ini kalau kalian punya di perpustakaan, lihat. Nah, ya di sini ada bagian yang menjelaskan definisi kalimat. Kalimat ya adalah susunan kata ya, susunan kata yang jika dalam aspek tulis dia itu diawali dari huruf kapital dan diakhiri oleh intonasi oleh tanda baca titik, titik, tanda seru atau tanda tanya. Nah, itu disebut kalimat. Dan di antara huruf besar dan tanda titik, seru dan tanda tanya itu terdapat kata-kata yang memiliki kesatuan makna, ya. Nah, itu kalimat. Nah, sekarang ketika kalimat yang kita sajikan ini kita bedah,
ternyata ada beberapa makna kecil lagi, ada beberapa kata lagi, ada beberapa kumpulan kata yang mirip seperti kalimat. Tapi bukan kalimat tentunya karena dia sudah menjadi bagian kalimat. Kalian perhatikan ini yang di sini ya. Di sini ada apa yang ditandai dengan warna hijau ya, virus corona bisa menjangkit semua kalangan ya. Ya. Virus corona bisa menjangkit semua kalangan. Nah, ini adalah klausa. Ini adalah kumpulan kata ya yang sudah memiliki makna utuh ya, makna utuh. Namun karena dia bukan kalimat, maka dia tidak diawali oleh huruf kapital dan juga tidak diakhiri oleh titik karena dia menjadi bagian dari kalimat itu. Itu disebut klausa ya. Nah, lalu ternyata di dalam kalimat ini ada lagi klausa yang lain. Virus corona masih meningkat penularannya di Indonesia. Nah, ternyata di dalam kalimat yang tadi kita ambil tadi ada dua klausa. Ya. Nah, kita geser lagi. Kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu disebut kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Sedangkan kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat ya tunggal atau simplex ya. Ini kurang tepat ya. Simplex ya. Mari kembangkan jaring pengetahuan kita ya. Kita akan bertanya, apa ya manfaat mempelajari kalimat kompleks dan simpleks ini? Apa manfaatnya? Apakah cuma untuk ulangan saja? Wah, bukan, lebih dari itu. Pengetahuan tentang kalimat simpleks dan kompleks ini dapat membantu kita menyampaikan gagasan secara baik, baik itu secara lisan maupun tulisan. Karena kalau kita cermati, setiap kita memproduksi kalimat secara tulis ataupun lisan, yang kita ucapkan adalah kalimat. Ya, nah kebetulan kalau kalimat secara definisi tulisan itu memang ditandai dengan huruf kapital, ya, lalu diakhiri oleh tanda titik seru atau tanda tanya. Lalu bagaimana kalau lisan? Nah, menurut Hasan Alwi ya, Hasan Alwi dan kawan-kawan di buku ini, kalimat secara lisan itu ditandai oleh bunyi, ya, bunyi, lalu diakhiri oleh senyap. Nah, jadi titik itu dalam tulisan, tapi kalau di dalam bentuk lisan itu berupa senyap. Nah, di antara bunyi dan senyap itu ada jeda, ya. Nah, jadi koma di dalam tulisan, di dalam aspek lisan berbentuk jeda, ya. Oke, selanjutnya, mari kembangkan jaring pengetahuan kita. Sebagai media menyampaikan gagasan kita, apa kelebihan kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Nah, oke, ini ada ininya. Apa? Tentu saja kalimat simpleks dan kompleks ada keunggulannya. Ya, keunggulan kalimat simpleks, kalimat lebih pendek. Contohnya, virus corona masih meningkat penularannya di Indonesia. Pendek, ya. Kalau kalimat kompleks, karena dia memiliki lebih dari satu klausa, maka otomatis dia menjadi kalimat yang lebih lengkap. Misalnya, virus corona yang bisa menjangkit semua kalangan masih meningkat penularannya di Indonesia. Ya, lagi-lagi kalimat di dalam kalimat kompleks ini memiliki dua informasi. Yang pertama, virus corona bisa menjangkit semua kalangan, lalu virus corona masih meningkat penularannya di Indonesia. Ya, jadi ada dua hal itu di dalam kalimat kompleks. Sedangkan pada kalimat simpleks hanya satu, yaitu virus corona masih meningkat penularannya di Indonesia. Kalau ada keunggulan, apakah ada kelemahan? Ada.
Nah, kalimat simpleks itu kelemahannya hanya memuat satu informasi. Ya, misalnya ada dua informasi. Informasi pertama, Bu Rahmi berbisik kepada Sena. Selesai. Tidak ada apa-apa lagi. Itu kalimat simpleks. Lalu ada kalimat lanjutnya, sepeda Sena bagus. Udah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Itu kalimat simpleks. Itu kelemahan dari kalimat simpleks. Karena dia hanya memuat satu informasi. Lalu apa kelemahan kalimat kompleks? Nah, kalimat kompleks juga ada kelemahannya, yaitu kadang ambigu. Maksudnya ambigu apa? Nah, jika dua kalimat ini kita gabung, nah ini akan menjadi kalimat seperti ini. Menjadi kalimat kompleksnya adalah Bu Rahmi berbisik kepada Sena bahwa sepedanya bagus. Ambigunya di mana? Perhatikan, nya di sini ya pronominanya ini merujuk kepada siapa? Sepedanya Sena atau sepedanya Bu Rahmi? Nah, sedangkan kalau di kalimat tunggal atau di kalimat simpleks, ini menjadi jelas bahwa yang disebutkan adalah sepeda Sena yang bagus. Ya, itu adalah kelemahan dari simpleks dan kompleks. Ada lagi tidak kelemahannya? Oh ya, sekarang kita kembangkan kembali jaring pengetahuan kita. Kapan kita menggunakan kalimat simpleks dan kompleks? Nah, ini dia. Kalimat simpleks jika kita hanya ingin memfokuskan pada satu informasi saja. Misalnya, saya melihat orang itu tadi siang. Ya, karena saya ingin menekankan bahwa hanya itu saja informasi yang akan saya sampaikan. Saya melihat orang itu tadi siang. Ya, kalau kita bertujuan untuk memfokuskan pada satu informasi saja, ya gunakan kalimat simpleks. Namun ketika kita ingin menyampaikan informasi yang lebih lengkap, ya gunakan kalimat kompleks. Misalnya, saya melihat orang yang memakai jaket merah itu tadi siang. Nah, ya, jadi di sini kita menyampaikan informasi bahwa orang yang saya lihat tadi adalah orang yang memakai jaket merah, begitu, ya. Nah, jika kita ingin ingin menyampaikan informasi lebih lengkap, ya gunakan kalimat kompleks. Selanjutnya, kapan pakai simpleks dan kompleks? Nah, ini ada lagi nih, ya. Terkadang informasi tidak dapat dipahami dalam bentuk kalimat simpleks. Oleh karena itu, kita dapat mengubahnya menjadi kalimat kompleks. Nah, kalau kita mengucapkan kalimat hanya kalimat simpleks saja, itu malah tidak akan menjadi suatu makna, ya. Kita malah tidak dapat menangkap artinya apa, maksudnya apa, maknanya apa. Nah, ini contohnya, ya. Ini kalimat yang ada di, misalnya ada kalimat seperti ini. Kadar cairan pemutih pakaiannya hanya 2,5% sodium hipoklorit. Kita gunakan bahan pemutih 2 kali lebih banyak. 2 bagian bahan pemutih untuk 98 bagian air. Ya, itu kalimat apa? Kita tidak paham maksudnya apa sih kamu? Ini kalimat ini apa sih maksudnya gitu ya? Nah, untuk supaya kita bisa menyampaikan maksud ya tuturan kita, maka kita perlu mengubah kalimat tunggal tadi kita gabungkan menjadi kalimat kompleks. Seperti ini contohnya. Apabila kadar cairan pemutih pakaiannya hanya 2,5% sodium hipoklorit, maka gunakan bahan pemutih 2 kali lebih banyak, yakni 2 bagian bahan pemutih untuk 98 bagian air. Wah, itu jadi lebih paham kita. Oh, seperti itu maksudnya, ya. Nah, ya, oke anak-anak. Demikian materi kita tentang kalimat simpleks dan kompleks yang ada di dalam teks prosedur yang kita amati.
Sekian ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, oke Nana, itu tadi materi kita tentang kalimat simpleks dan kompleks. Nah, fenomena kalimat simpleks dan kompleks ini tidak hanya ada pada teks prosedur saja, ya, namun ada pada setiap teks yang ada pada kehidupan kita, baik itu lisan ataupun tulisan. Pengetahuan tentang kalimat simpleks dan kompleks ini semoga dapat menambah keterampilan kalian dalam memproduksi kalimat, baik itu secara lisan atau tulisan. Jumpa lagi anak-anak dengan sesi selanjutnya dari materi pelajaran kita. Tetap semangat, tetap di rumah saja, sering-sering cuci tangan, berolahraga, jaga jarak, pakai masker jika keluar rumah, dan hanya keluar rumah jika perlu saja. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.